Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang teman-teman, dan selamat siang Bu Tari. Saya Nisrina Rahma, saya dari kelas S1 Hospar B 2018 dengan NIM 18530100082. Poin pertanyaannya di sini menjelaskan pendapat tentang pendirian badan usaha yang berlaku di Indonesia yang memperbolehkan berdiri dalam bentuk badan usaha tidak berbadan hukum, dan pendapat Anda tentang resiko bagi karyawan apabila perusahaan tempatnya itu bekerja melakukan strategi bisnis merger dan berikan contohnya. Dan pendapat Anda tentang manfaat hak kekayaan intelektual, salah satu produknya itu dapat Anda pilih bagi Anda apabila nanti mempunyai usaha. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendirian kegiatan usaha yang tidak berbadan hukum. Setiap badan usaha itu idealnya merupakan badan usaha yang berbadan hukum pastinya. Tetapi tidak setiap badan usaha itu harus berbadan hukum. Contohnya kayak badan usaha yang berbadan hukum itu kayak PT, CV, dan TBK atau firma. Dan kegiatan usaha yang tidak berbadan hukum itu contohnya seperti kayak pedagang enceran yang kayak tukang mie ayam, ya kan, tukang bakso, tukang batagor, tukang somai. Itu mereka adalah kegiatan usaha yang tidak berbadan hukum. Namun, pendapat saya mengenai kegiatan usaha ini yang tidak merupakan berbadan hukum menurut saya sih sah-sah saja karena hal itu merupakan soko guru kegiatan usaha rakyat kecil yang menengah yang merupakan pencarian hidup mereka itu sehingga kegiatan usaha ini harganya relatif terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Adapun kegiatan usaha dari suatu badan usaha yang berbadan hukum dan juga akan memuncul kewajiban membayar pajak antaranya. Itu bisa kayak PPh 21 dan PPN dan juga pajak lainnya. Sehingga penentuan harga akan ada tambahan biaya untuk menutupi kewajiban pajak-pajak tersebut, sehingga juga akan berdampak kepada harga jual menjadi relatif tinggi, ya kan? Dan kegiatan usaha yang tidak berbadan hukum memang betul tidak menjadi sektor pemasukan pemerintah, karena tidak adanya retribusi atau pajak yang disetorkan kepada pemerintah, namun hal ini bisa menjadi fondasi keadaan ekonomi rakyat yang berkesinambungan. Yang kedua, adanya resiko karyawan yang perusahaannya melakukan strategi bisnis merger. Oke, pertanyaan di sini adalah jelaskan pendapat Anda tentang resiko bagi karyawan apabila perusahaannya tempat bekerjanya itu melakukan strategi bisnis merger dan berikan contoh usahanya. Oke, di sini baik, saya akan menjelaskan tentang contoh usahanya perusahaan merger yaitu Bank Mandiri, ya kan. Bank Mandiri, PT Bank Mandiri ini merupakan merger dari PT Bank Bumidaya BDD, Bank Ekspor Impor Indonesia, Eksim, Bank Pembangunan Indonesia Bapindo, dan Bank Dagang Negara BDN. Bank Mandiri ini diresmikan pada tanggal 2 Oktober 1998 dan telah berjalan hingga saat ini. Perusahaan mengalami proses yang panjang untuk bertahan pada sektor perbankan. Ketika dilakukan merger, Bank Mandiri ini melakukan riset dan teknologi sehingga dapat menghasilkan baru dari perbankan. Ketika dilakukan merger dengan keempat perusahaan ini, Bank Mandiri secara otomatis tergabung dalam BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Hal ini karena empat bank yang dimerger ini merupakan empat bank milik negara. Oleh karena itu, secara otomatis Bank Mandiri secara otomatis itu menjadi BUMN. Berarti sudah terjelaskan ya, ini merupakan perusahaan merger. Keuntungan dari Bank Mandiri dalam kehidupan masyarakat ini adalah mempermudah program pemerintah dengan berbagai program yang ditawarkan oleh Bank Mandiri. Hal ini semakin mudah karena empat bank gabungan ini yang di merger tersebut telah memiliki berbagai cabang yang populer di seluruh Indonesia. Dan adapun ada resiko karyawan yang bekerja di perusahaan merger. Nah, sini terkait dengan pasal 61 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi ayat 2 itu berbunyi tentang perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan pewarisan atau hibah. Yang ayat ketiga, dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru.
kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja atau buruh. Akan tetapi karyawan juga harus melihat lagi konsekuensi dari ketentuan ini. Karena dalam 63 Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik pekerja dan pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dalam hal terjadi. Oke, hal ini tuh terjadi ya kan? Nah, coba saya itu pinggirkan dulu. Nah, oke. Hmm, Hal terjadi penggabungan merger perusahaan atas pemutusan hubungan kerja tersebut, pekerja berhak atas uang pesangon, uang penghargaan, masa kerja, dan uang penggantian hak. Dan bunyi selengkapnya itu pada pasal 63 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan adalah sebagai berikut. Pertama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Maka pekerja atau buruh atas uang pesangon sebesar 1 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat 4. Ayat yang kedua di sini menentukan pengusaha itu dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perubahan status itu, penggabungan atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh di perusahaannya. Maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan dalam pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat 4. Pendapat Anda tentang manfaat hak kekayaan intelektual. Salah satunya produk yang dapat Anda pilih. Oke, ini sudah mencapai poin yang ketiga. Nah, apa saja itu manfaat hak kekayaan intelektual? Di sini manfaat hak kekayaan intelektual yang pertama ada memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau penemu dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan karya ciptanya, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk penemuan baru di berbagai bidang teknologi, memberikan keleluasan membuat kepada para pencipta supaya karyanya itu bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, peningkatan dan perlindungan HKI dengan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia, yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas. Yang kelima, itu ada memberikan perlindungan hukum dengan sekaligus sebagai pendorong kreativitas bagi masyarakat agar bisa menciptakan tanpa rasa takut. Dan yang keenam itu ada meningkatkan produktivitas dan daya saing produk Indonesia. Nah, di sini tuh ada contoh kasus sengketa DC Comics versus Wafer Superman, ya kan? Nah, Comics dengan PT Marsing Farm Makmur dengan produk Wafer Superman miliknya, DC Comics merupakan perusahaan pencetus tokoh hero seperti Superman, Batman, Wonder Woman, dan sebagainya. Mengutip artikel Kompas.com 29 Mei 2019, sengketa ini bermula ketika DC Comics itu hendak mendaftarkan mereknya di Indonesia pada 2017 lalu. Namun permintaannya itu ditolak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena sebelumnya sudah ada produk terdaftar dengan nama yang serupa, yakni Wafer Superman milik PT Maxing Farm Makmur yang sudah terdaftar sejak 1993. Setelah diajukan ke pengadilan negeri, tuntutan tersebut berlanjut ke kasasi Mahkamah Agung. Hasilnya, gugatan ditolak karena dinilai kabur dan pihak penerima kuasa telah bertindak melebihi wewenang yang diberikan pihak DC Comics. Itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.